Apakah mesenchymal stem cell dan sekretom berpotensi dalam pengobatan COVID-19? Slide presentasi ini merupakan karya dari PT Prodia Stem Cell Indonesia. Di sini, Prostem akan menjelaskan berdasarkan jurnal penelitian dan uji klinis yang telah dilakukan di Indonesia maupun dunia. Berikut merupakan referensi yang merujuk dari beberapa jurnal maupun uji klinis yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Slide presentasi ini dibuat dengan tujuan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi para klinisi, bukan mengharuskan pemakaian mesenchymal stem cell dan sekretom untuk semua orang, menginformasikan hipotesis mekanisme mesenchymal stem cell dan sekretom dalam menangani COVID-19, menginformasikan beberapa cara terapi, indikasi, dan penggunaannya yang merujuk dari beberapa jurnal, menginformasikan kemungkinan risiko terjadinya efek samping dan kontraindikasinya, memberikan saran-saran dalam pelaksanaan terapi mesenchymal stem cell dan sekretom tersebut. Seperti yang kita tahu, bahwa sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 di dunia terus mewabah. Bahkan kini varian virusnya semakin beragam. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan ini terus berkembang dan menumbangkan sistem kesehatan dan perekonomian di Indonesia. Di Indonesia sendiri, hingga akhir Juli 2021, sudah tercatat hampir 3 juta kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Dan Jakarta memegang peringkat teratas sebagai kota dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Beragam upaya telah dilakukan untuk menekan terjadinya pandemi ini. Bahkan, beredar protokol tata laksana terapi penderita COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Pada pedoman tersebut, terdapat pertimbangan untuk diberikan terapi tambahan untuk pasien COVID-19 seperti obat-obatan antivirus, plasma konvalesen, intravena imunoglobulin, dan stem cell. Namun, hingga saat ini belum ada terapi yang paling efektif mengatasi COVID-19. Terapi tambahan tersebut masih dalam tahap pemantauan atau uji klinis. Stem cell merupakan salah satu terapi yang ada dalam protokol tersebut. Mengapa stem cell dan sekretom berpotensi sebagai terapi tambahan untuk pasien COVID-19? Jawabannya akan kami bahas pada presentasi ini. Berikut ini merupakan data yang kami peroleh dari situs resmi clinicaltrial.gov terkait uji klinis menggunakan mesenchymal stem cell dan sekretom untuk penderita COVID-19. Hingga akhir Juli 2021, tercatat sebanyak 348 uji klinis menggunakan MSC yang dilakukan di Afrika, Amerika, Eropa, dan Asia. Dengan uji klinis terbanyak dilakukan di Kanada, yaitu sebanyak 48 uji klinis. Sedangkan sebanyak 11 uji klinis telah dilakukan menggunakan sekretom atau condition medium, eksosom, dan extracellular vesicle. Dari hasil uji klinis tersebut, dilaporkan bahwa tidak ada yang menunjukkan reaksi yang tidak diinginkan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa seiring meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di dunia, diperlukan beragam opsi pengobatan maupun penanganan untuk COVID-19. Salah satu opsi penanganan yang sangat diantisipasikan adalah terapi sel menggunakan mesenchymal stem cell yang berasal dari umbilical cord. Kami tampilkan sebagian laporan dari uji klinis tersebut dalam tabel yang telah kami rangkum berikut ini. Pada seluruh uji klinis, belum ada yang melaporkan adanya reaksi yang tidak diinginkan setelah pemberian stem cell. Pada kotak pertama dan kedua, hasil uji klinis menunjukkan penurunan kandungan sitokin proinflamasi, peningkatan kadar antiinflamasi, dan faktor pertumbuhan yang signifikan. Pada kotak ketiga, hasil uji klinis menunjukkan peningkatan pada fungsi jantung dalam 2 hari pasca pemberian MSC. Pada kotak keempat, hasil uji klinis menunjukkan peningkatan kondisi klinis dan presentase survival pasien. Pada kotak kelima, hasil uji klinis menunjukkan penurunan interleukin 6 pada pasien yang telah sembuh. Saat ini, pemberian sekretom sebagai penanganan pasien COVID-19 masih sangat terbatas. Beberapa uji klinis di luar negeri menunjukkan penggunaan eksosom dan extracellular vesicle yang berasal dari pemurnian sekretom dari MSC. Sedangkan untuk penggunaan sekretom secara langsung baru dilakukan di Amerika dan Indonesia.
Gambar ini menunjukkan bahwa cara pemberian MSC harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh pasien COVID-19. Untuk memastikan kondisi tersebut, pemeriksaan seperti uji hemokompatibilitas perlu dilakukan untuk melihat kekentalan darah pasien. Pada jurnal ini juga mengingatkan kepada para klinisi untuk memperhatikan kualitas sel. Sel yang memiliki kualitas yang baik setidaknya diproduksi dari laboratorium yang sudah tersertifikasi cGMP atau CPOB oleh Badan POM, sehingga diharapkan kemampuan imunomodulasi, regenerasi jaringan, transfer mitokondria, dan perlindungan sistem imun dari MSC dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya dilakukan pada pasien COVID-19, terapi MSC dan sekretom sebelumnya juga sudah dilakukan untuk penyakit-penyakit lain, seperti penyakit neurodegeneratif, penyakit pada jantung, penyakit pada ginjal, penyakit osteoartritis, dan penyembuhan luka termasuk luka yang disebabkan oleh diabetes. Mari kita lihat kembali mengenai awal mula dari mesenchymal stem cell. Pada akhir 1980-an, teknik isolasi, purifikasi, dan ekspansi MSC dari sumsum tulang belakang telah dioptimalkan. Studi lebih lanjut mengenai karakteristik MSC secara in vitro menunjukkan bahwa MSC mampu menempel pada permukaan plastik saat dikultur, dan kultur MSC dapat dilakukan dalam jangka panjang. MSC juga memiliki tingkat proliferasi yang tinggi, serta MSC berpotensi untuk berdiferensiasi menjadi beberapa lini keturunan seperti pada gambar di sebelah kanan. Pada gambar tersebut menunjukkan garis keturunan yang membuat spektrum jaringan mesenchymal, termasuk tulang, tulang rawan, otot, sumsum, tendon, ligamen, lemak, dan berbagai jaringan ikat lainnya. Progenitor MSC ini berada di sumsum tulang belakang, di sekitar pembuluh darah, pada jaringan lemak, kulit, otot, dan juga lokasi lainnya. Berdasarkan referensi Kaplan tahun 2017, pemberian nama MSC yang sudah ditetapkan sejak 29 tahun lalu, di mana MSC banyak ditemukan di sumsum tulang, kini terdapat beberapa perubahan, yakni MSC bukan hanya sekedar sel mesenkim, tetapi merupakan sel yang memberikan sinyal kepada lingkungan sekitarnya, sehingga MSC diberi nama sebagai mesenchymal signaling cell. Kemudian, ada juga yang menyebut MSC sebagai injury drug store, karena MSC mengeluarkan substansi-substansi yang berperan sebagai pengobatan atau faktor-faktor yang bermanfaat dalam pengobatan. MSC juga disebut sebagai guardian of inflammation, artinya MSC dapat berperan sebagai penjaga dalam kondisi inflamasi. Sudah begitu banyak potensi MSC yang kita ketahui hingga saat ini. Yang menjadi perhatian adalah, apa itu MSC? MSC merupakan sel induk yang belum berubah menjadi sel matang. Pada saat dikultur secara in vitro di dalam laboratorium, MSC mampu memperbanyak diri dan mampu berubah menjadi berbagai tipe sel lainnya, seperti sel adiposit, sel kondrosit, sel osteoblast, sel saraf, sel otot, dan berbagai tipe sel lainnya. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan MSC? MSC dapat diperoleh dari dirinya sendiri atau autologus, dan juga dapat diperoleh dari donor atau allogenik. Dari mana sajakah sumber-sumber MSC itu? MSC dapat didapatkan dari jaringan adiposa, sumsum tulang belakang, pulpa gigi, jaringan endometrium, jaringan tali pusat, dan sumber MSC lainnya. Untuk mendapatkannya sendiri, harus memenuhi standar yang telah dikeluarkan oleh International Society for Cell and Gene Therapy atau ICT. Apakah MSC dari sumber yang berbeda akan memiliki potensi yang sama? Secara umum, MSC dari sumber yang berbeda akan memiliki karakter yang sama. Namun, MSC tersebut akan memiliki potensi yang berbeda terhadap penanganan penyakit. Lalu, bagaimana cara kerja MSC? MSC yang diberikan ke dalam tubuh dapat secara langsung memproduksi sitokin antiinflamasi maupun proinflamasi. Hal tersebut bergantung pada kebutuhan lingkungannya. Seperti pada gambar berikut, MSC mensekresikan sekretom yang mengandung protein, sitokin, growth factor, extracellular vesicle, dan lain sebagainya. Melalui sekresi sekretom ini, MSC memiliki kemampuan imunomodulasi, yakni mampu memulihkan kembali sistem imun tubuh yang dirusak. MSC memiliki kemampuan menginduksi respon antiviral dan antimikrobial, yakni LL37, HDB, lipokalin 2, dan lain sebagainya.
sehingga dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi virus dan bakteri. MSC juga memiliki kemampuan menghambat pembentukan fibrosis atau jaringan parut dan memperbaiki kerusakan jaringan tersebut dengan kemampuan regenerasi jaringan baru serta kemampuan angiogenesis. Selain mensekresikan sekretom, MSC mampu mentransfer mitokondrianya pada sel-sel yang mengalami kerusakan, sehingga sel tersebut dapat kembali berfungsi. Lalu, bagaimana dengan sekretom? Sekretom merupakan kumpulan dari molekul dan faktor biologis yang disekresikan oleh MSC pada saat memperbanyak diri atau berdiferensiasi. Sekretom diproduksi oleh MSC sebagai bentuk respon dari keadaan tubuh atau microenvironment agar MSC dapat bertahan hidup. Sekretom ini mengandung banyak macam protein, faktor pertumbuhan, hormon, sitokin, dan materi genetik lainnya yang terdiri dari lebih dari 400 jenis protein. Kandungan yang dimiliki oleh sekretom memiliki manfaat terapeutik seperti proangiogenesis, anti-apoptosis, antifibrosis, antiinflamasi, serta imunomodulasi. Namun, jumlah growth factor dalam sekretom belum tentu dapat memenuhi kebutuhan pada lingkungan, tidak seperti halnya MSC yang mampu mengetahui kebutuhan lingkungannya. Bagaimana caranya virus SARS-CoV-2 dapat menginfeksi tubuh manusia? Virus dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui percikan batuk atau bersin dari orang yang positif atau terinfeksi. Virus SARS-CoV-2 kemudian masuk melalui saluran pernafasan dan bergerak terus menuju target utamanya, yakni paru-paru. Di sini, virus yang memiliki 3 bagian utama yaitu protein envelope, protein membran, dan protein spike mulai bekerja. Pertama, protein spike yang merupakan protein terluar virus akan menempel pada permukaan sel paru-paru dan organ lainnya. Jika sudah menempel, virus akan mendorong paksa untuk masuk ke dalam sel tubuh. Saat virus SARS-CoV-2 berhasil masuk ke dalam sel tubuh, virus akan melepaskan RNA-nya yang selanjutnya akan mengambil alih sel tubuh untuk membuat sistem imun tidak menyerang virus tersebut, serta menciptakan lingkungan sel yang mendukung virus untuk memperbanyak dirinya sendiri. Dalam hitungan hari, jumlah virus baru akan mencapai jutaan hingga miliaran, yang kemudian memenuhi jaringan paru-paru. Melalui pemeriksaan ronsen paru-paru, dapat dilihat bahwa paru-paru penderita COVID-19 akan ditutupi kabut putih. Jika virus sudah memenuhi paru-paru, inflamasi akan terjadi dan memicu timbulnya badai sitokin serta terbentuknya fibrosis atau jaringan parut pada paru-paru. Inflamasi yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya pneumonia dan berujung menjadi sindrom penyakit pernafasan akut atau ARDS. Tidak hanya berhenti di situ, virus SARS-CoV-2 yang menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah akan menginfeksi sel-sel lainnya dan mampu menyebabkan terjadinya disfungsi pada organ lain seperti ginjal, saluran pencernaan, hingga jantung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertama, penggunaan MSC sebagai salah satu cara penanganan COVID-19 terbukti aman sesuai dengan beberapa uji klinis yang telah dipublikasikan dan menyatakan bahwa tidak terjadi adanya adverse event. Kedua, ketika dimasukkan ke dalam tubuh seorang pasien yang terinfeksi COVID-19, MSC bersama sekretom yang diberikan secara intravena akan langsung menuju ke target utama, yakni paru-paru. Hal tersebut merupakan kemampuan homing yang dimiliki oleh MSC. Ketiga, MSC bersifat immune privilege karena mampu melindungi sistem imun dengan cara yang disebutkan pada poin keempat, yakni menghasilkan imunomodulator yang mampu meregulasi dan memulihkan kembali sistem imun. Kelima, MSC mampu menghasilkan protein dan mikroRNA sebagai antimikrobial untuk memerangi virus sehingga kondisi tubuh tidak menjadi parah. Dan keenam, MSC mampu memperbaiki dan meregenerasi kerusakan struktur paru-paru melalui proses transfer mitokondria, angiogenesis, dan antifibrosis. Berikut adalah hasil uji klinis pada pasien COVID-19 yang diterapi MSC. Pada hari kedua hingga keempat pasca pemberian MSC, pasien mengalami peningkatan saturasi oksigen, demam turun, pernafasan membaik, hingga inflamasi pada paru-paru mereda. Setelah hari keempat pasca pemberian MSC, pasien mengalami peningkatan fungsi jantung, hati, dan ginjal. Dan setelah hari ke-6 pemberian MSC, sistem imun pada paru-paru membaik serta badai sitokin pun mereda.
Salah satu studi kasus yang meneliti mengenai pemberian adipose-derived mesenchymal stem cell sebagai penanganan untuk pasien COVID-19 dengan pneumonia akut menunjukkan bahwa pemberian MSC tidak menimbulkan adanya kejadian buruk atau efek samping. Dapat dilihat pada perbandingan kondisi hasil pemeriksaan foto X-ray paru-paru pasien COVID-19 setelah 48 jam pasca pemberian MSC, paru-paru mengalami penurunan inflamasi hingga peningkatan jumlah limfosit. Jika dilihat dari grafik ini, dapat dilihat bahwa tanda panah menunjukkan waktu pemberian MSC pada pasien. Pemberian MSC juga beragam bergantung terhadap kondisi dari pasien. Dari semua pasien yang menerima MSC, terdapat 9 pasien atau sebesar 70% mengalami peningkatan kondisi secara klinis yang ditandai dengan titik hijau. Di antara 13 pasien tersebut, terdapat 7 pasien yang dapat keluar dari ICU, sedangkan 4 pasien masih harus mendapatkan perawatan di ICU. Di antara 4 pasien tersebut, 2 pasien mengalami peningkatan yang ditandai dengan kotak putih, dan 2 pasien lainnya memiliki kondisi yang stabil ditandai dengan titik merah. Serta terdapat 2 pasien yang meninggal dunia yang ditandai dengan titik hitam. Hal tersebut diakibatkan oleh pendarahan pada saluran pencernaan, bukan disebabkan oleh terapi MSC. Berikut merupakan hasil uji klinis yang dilakukan oleh Dilogo dan kawan-kawan pada tahun 2021 menggunakan umbilical cord mesenchymal stem cell pada pasien COVID-19 yang kritis dengan dosis 1 juta sel per kilogram berat badan pasien. Pada studi ini menunjukkan tidak adanya kejadian yang tidak diinginkan dengan pemberian MSC. Perbaikan lainnya ditunjukkan dengan peningkatan survival rate pada pasien komorbid yakni sebesar 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak diberikan MSC. Grafik pada slide ini merupakan tren beberapa marker yang dilihat selama 7 hari. Pada grafik A dapat dilihat bahwa marker inflamasi atau interleukin 6 pada pasien yang diberikan MSC cenderung menurun dibandingkan dengan yang tidak diberikan MSC atau kontrol. Pada grafik B menunjukkan penurunan marker antiinflamasi atau interleukin 10 pada pasien kontrol, sedangkan pada pasien yang diberikan MSC terjadi peningkatan pada hari ke-7. Penetapan cara pemberian MSC maupun sekretom pada setiap penelitian sangatlah bervariasi. Berdasarkan penelitian yang telah dipublikasi oleh Mahajan dan Chattarjaya pada tahun 2021, serta Duran pada tahun 2020 menyatakan bahwa rata-rata cara pemberian MSC dapat dilakukan secara sistemik, sedangkan pemberian sekretom dapat dilakukan secara topikal. Untuk pemberian secara sistemik dapat diberikan melalui intramuskular dan intravena. Sedangkan untuk pemberian secara topikal dapat dilakukan melalui intranasal, diantaranya dengan nebulizer, spray, dan nasal drop. Untuk penetapan pemberian MSC maupun sekretom juga sangatlah bervariasi. Berdasarkan penelitian yang telah dipublikasi oleh Mahajan dan Chattarjaya pada tahun 2021 menyatakan bahwa rata-rata pemberian MSC pada seorang pasien COVID-19 adalah 1-10 juta MSC per kilogram berat badan yang diberikan melalui intravena dan ditambahkan pemberian booster sebanyak 3 kali dengan interval pemberian kurang lebih 3 hari. Sedangkan berdasarkan hasil meta-analisis yang dirangkum oleh Duran tahun 2020 menunjukkan rata-rata pemberian sekretom pada seorang pasien COVID-19 adalah 1-3 mili sekali dalam 1 hari dan diberikan melalui intranasal. Namun, penelitian lain menyebutkan bahwa frekuensi pemberian sekretom perlu dilakukan 1-5 kali dalam 1 hari. Volumenya pun bervariasi, yaitu 2 tetes atau hingga 0,5 mili dalam 1 kali pemberian. Oleh karena itu, dari semua yang sudah disebutkan, baik penetapan dosis, frekuensi, dan cara pemberian harus meninjau kembali tingkat keparahan dari kondisi pasien itu sendiri. Adakah potensi risiko, kontraindikasi, dan interaksi terapi MSC dengan obat lain? Meskipun banyak dari uji klinis membuktikan tidak adanya efek samping atau adverse event dari pelaksanaan terapi stem cell, tidak bisa dipungkiri bahwa stem cell memiliki potensi risiko. Di antaranya adalah adanya potensi tumbuhnya tumor, memicu timbulnya respon imun, kemampuan diferensiasi yang terbatas, potensi diferensiasi MSC menjadi sel yang tidak diinginkan, kemampuan survival yang rendah, hasil peningkatan yang tidak memuaskan, hingga penetapan dosis dan rute administrasi yang tidak spesifik.
Berdasarkan hasil uji klinis Meng dan kawan-kawan pada tahun 2020 menyatakan beberapa kriteria eksklusi, yakni diantaranya adalah ibu hamil dan menyusui, pasien dengan tumor yang ganas, pasien yang sedang mengikuti uji klinis lain, dan pasien dengan penyakit HIV, tuberkulosis, influenza, dan penyakit pernafasan lain. Selain itu, ada pula kemungkinan interaksi dengan obat lain, diantaranya obat TNF inhibitor, obat imunosupresif, dan obat antiinflamasi nonsteroid. Namun, studi yang mengevaluasi reaksi penggunaan obat-obatan tersebut masih sangat terbatas, dan hasilnya bergantung pada hasil uji in vitro. Jadi, manakah yang lebih baik digunakan sebagai penanganan untuk pasien COVID-19? Jawabannya adalah kembali lagi pada kondisi pasien. Sebab, MSC dan sekretom memiliki keunggulannya masing-masing. Pemberian MSC sebagai penanganan untuk pasien COVID-19 sudah banyak teruji dan memiliki hasil ilmiah yang mendukung. MSC merupakan sel hidup yang saat dimasukkan ke dalam tubuh mampu merespons secara langsung kebutuhan kondisi tubuh pasien yang terinfeksi virus. MSC kemudian akan mensekresi beragam faktor bioaktif yang memiliki kemampuan antimikrobial, imunomodulasi, hingga perbaikan dan regenerasi yang lebih tinggi. Sekretom juga memiliki keunggulannya tersendiri. Karena bukan merupakan sel hidup, proses preparasi, penyimpanan, pengiriman, hingga penggunaan sekretom lebih mudah dibandingkan dengan MSC. Bila dilihat dari biaya preparasi dan penanganannya, maka biaya sekretom lebih rendah dibandingkan dengan MSC. Berdasarkan bukti-bukti publikasi ilmiah yang ada, dapat disimpulkan bahwa telah banyak hasil publikasi yang menunjukkan keamanan dan efikasi dari terapi MSC. MSC dan sekretom memiliki potensi untuk menurunkan inflamasi dan antifibrosis pada paru-paru, proses regenerasi, menurunkan badai sitokin, menurunkan marker inflamasi COVID-19, dan bersifat imunomodulasi. MSC dapat mensekresikan growth factor, sitokin antiinflamasi, transfer mitokondria, dan peptida antimikroba yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya. Terapi MSC dan sekretom merupakan terapi adjuvan. Bukti penggunaan sekretom masih sangat terbatas, oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut. Berikut adalah saran dari Prostem atas pengalaman, uji klinis, dan literatur yang ada, yaitu sebagai berikut. Sebelum melakukan terapi MSC dan sekretom, perlu memahami terlebih dahulu mekanisme kerjanya. Pemberian terapi harus memperhatikan kondisi pasien, seperti memiliki komorbid, tingkat keparahan pasien, hipersensitivitas, dan lain-lain. Pemberian MSC dan sekretom sebaiknya diberikan lebih dini atau dalam kondisi mild dengan gejala seperti tanda klinis pneumonia, demam, batuk, dapat disertai bronki atau wheezing pada auskultasi paru tanpa distres napas dan hipoksemia. Terapi MSC atau sekretom yang digabung dengan pengobatan lain perlu diperhatikan lagi risiko kontraindikasinya. Perlu memperhatikan kualitas dari MSC dan sekretom yang akan digunakan. Penggunaan MSC dan sekretom harus atas permintaan dokter, agar jika terjadi reaksi yang tidak diinginkan dapat diatasi. Untuk mengenal lebih jauh mengenai Prodiga Stem Cell Indonesia atau Prostem, perkenalkan, kami merupakan laboratorium penyimpanan dan pengolahan untuk aplikasi klinis yang telah memperoleh izin operasional dari Kementerian Kesehatan sejak tahun 2013. Fasilitas laboratorium Prostem juga sudah tersertifikasi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk pengolahan sel punca alogenik dan turunannya. Sistem manajemen mutu di Prostem juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Berikut merupakan sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh Prostem. Di antaranya adalah izin Permenkes nomor 48, izin Permenkes nomor 50, sertifikat cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM, dan sertifikat ISO 9001:2015. Ini merupakan gambaran fasilitas laboratorium penyimpanan dan pengolahan sel punca Prostem, di mana kami memiliki laboratorium untuk memeriksakan kualitas dari sel punca kami, fasilitas penyimpanan sel, dan laboratorium GMP dengan kelas kebersihan grade B dan C. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Prostem melalui nomor telepon, email, maupun website sebagai berikut.